Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai ayat ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah memilih pasangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasangan hidup adalah salah satu pemberian Allah atau inisiatif Allah kepada manusia setelah Allah menciptakan manusia pertama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Saudara-saudari yang terkasih, pasangan pada awalnya adalah pasangan yang saling melengkapi, membangun di dalam kasih, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baik itu kebutuhan akan ekonomi, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan akan kepercayaan. Maka dalam mengerjakan semua kebutuhan itu, maka manusia harus bersatu di dalam kekuatan, kemampuan, dan keyakinannya. Maka di dalam keyakinannya, Tuhan mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal dalam perjanjian lama, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara-saudari yang terkasih, pemilihan pasangan hidup pada zaman ini juga tidak terlepas dari andil Allah dalam menentukan pasangan hidup. Maka pasangan di sini adalah pasangan yang seimbang, artinya pasangan yang saling percaya di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai 16, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya untuk memilih pasangan hidup ini adalah pasangan yang seimbang, yaitu yang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini kebanyakan pemuda-pemudi Kristen tidak punya kemandirian dalam menentukan pasangan hidup mereka karena nafsu dan keinginan akan harta dan kekayaan. Ditambah karena fondasi iman yang kurang kuat, akhirnya mereka memilih pasangan hidup mereka dengan yang berbeda keyakinan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 2-5, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari yang terkasih,
terutama bagi pemuda-pemudi Kristen yang masih sendiri. Silakan untuk bergumul dalam menentukan pasangan hidupmu, karena itu akan menentukan berkat Tuhan atas keluarga yang engkau bentuk. Tentunya kalau bukan pasangan yang tidak percaya, maka akan mendatangkan kehancuran di dalam tubuh keluarga karena Allah tidak memberkati. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami memilih pasangan yang seiman, terlebih-lebih anak-anak kami yang masih muda, agar mereka mempunyai hikmat dalam menentukan pasangan hidup mereka. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami, ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.